Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami pengetahuan yang daripada Tuhan, dan Roh Kudus-Mu lah yang menerjemahkan firman ini ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita kembali lagi di dalam renungan harian GSRI Tomang. Dan hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah berjuang di tengah tekanan. Bacaan Alkitab dari 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seorang petani di sebuah pedesaan pernah berkata, kalau aku berhenti mencangkul, saat tanah ini masih keras, ladang ini tak akan pernah berbuah. Kalimat sederhana itu menggambarkan suatu perjuangan hidup manusia. Tekanan, kesulitan, dan keadaan yang keras seringkali membuat banyak orang ingin berhenti. Dalam dunia kerja, di dalam studi, bahkan di dalam pelayanan, tekanan bisa datang dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Misal, dari rasa lelah, dari rasa kecewa, atau dari ketidakadilan yang seringkali kita rasakan. Namun firman Tuhan tidak akan pernah berhenti mengingatkan kita bahwa justru di dalam tekananlah keteguhan iman kita diuji. Sama seperti biji yang harus dihancurkan agar bertunas, demikian juga iman orang percaya akan tumbuh saat diuji oleh tekanan. Hal inilah yang kita lihat di dalam kisah seorang yang bernama Sama. Ia adalah anak Age orang Harari. Ia tidak begitu terkenal kalau dia dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab. Namun yang indah adalah ia dicatat sebagai salah satu dari 3 pahlawan besar Daud. Ketika semua orang melarikan diri karena tekanan oleh musuh, Sama berdiri teguh. Dia berdiri teguh di tengah ladangnya, dan melalui keberaniannya Tuhan memberikan kemenangan yang besar baginya. Konteks pasal ini menceritakan saat bangsa Israel sedang berperang atau diperangi oleh orang-orang Filistin. Di dalam ayat yang ke-9 sampai 10 banyak tentara Israel melarikan diri karena mereka ketakutan. Mereka meninggalkan ladang yang penuh dengan kacang merah. Bagi orang Israel, ladang ini adalah sumber kehidupan mereka. Ini adalah lambang berkat Tuhan, lambang kehidupan mereka. Dan ketika tekanan datang, musuh mencoba untuk merampas berkat Tuhan dari mereka. Dan itulah sebabnya mereka lari. Dan pada saat itu, hanya Samalah yang berdiri teguh di dalam ladang itu. Dalam kehidupan kita, ladang itu bisa berarti iman kita, keluarga kita, atau panggilan kita, atau bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Banyak orang menyerah dan meninggalkan ladangnya ketika tekanan datang. Tapi hari ini kita diingatkan oleh tokoh yang bernama Sama ini, ia tidak lari. Ia berdiri teguh di tengah ladang yang Tuhan percayakan kepadanya. Bagian ini berkata ia berdiri teguh di tengah ladang itu dan mempertahankannya. Kata berdiri di sini berasal dari bahasa Ibrani, dikatakan amat. Berarti ia berdiri tanpa bergeser. Sama berdiri bukan
dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan keyakinan bahwa ladang itu adalah milik kepunyaan Tuhan, dan apa saja yang menjadi milik kepunyaan Tuhan layak untuk diperjuangkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kadang Tuhan tidak memanggil kita untuk lari dari tekanan, tapi untuk berdiri teguh di tengah-tengah tekanan. Dan ketika tekanan itu ada, tetaplah berdoa, tetap melayani Tuhan, tetap percaya sekalipun semuanya tampak berat, sekalipun menurut kacamata kita percuma saja untuk melanjutkan ini, karena kita melihat tekanan terus-menerus ada. Namun ingatlah, Tuhan tidak selalu menyingkirkan badai agar kita keluar dari badai itu, tetapi Ia menguatkan kita di dalam badai. Maka jika kita melihat penutup ayat yang ke-12 ini, dikatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan besar. Kemenangan itu tidak disebut hasil dari kekuatan sama, melainkan perbuatan Tuhan melalui kesetiaan yang dilakukan oleh sama. Itulah pola kemenangan orang percaya. Di dalamnya ada iman, ada ketekunan, dan kemudian keduanya ini disempurnakan oleh campur tangan Tuhan. Tekanan tidak dimaksudkan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menyingkapkan siapa yang benar-benar percaya, siapa yang benar-benar teguh di dalam iman percayanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sama berdiri di tengah ladang melawan orang-orang Filistin. Hal yang serupa telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kristus berdiri di tengah-tengah dunia dan Ia melawan kuasa dosa. Yesus tidak lari dari salib. Ia menghadapi tekanan terbesar di Getsemani dan di Golgota, yaitu keterpisahannya dengan Bapa. Yesus tetap teguh dan tak tergoyahkan. Dan karena ketekunannya, karena keteguhannya, kita memperoleh kemenangan atas dosa dan maut. Maka ketika kita menghadapi tekanan hidup, tekanan studi, tekanan ekonomi, tekanan di dalam pelayanan, atau bahkan tekanan relasi, ingatlah, Tuhan yang sama, yang memberikan kemenangan kepada sama, juga akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Kemenangan sejati bukan berarti tanpa tekanan. Kemenangan sejati adalah tetap setia, tetap teguh, dan tetap taat walau di tengah tekanan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang dapat kami dengar. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah firman ini bisa tumbuh di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika tekanan datang di dalam kehidupan kami tetap bisa percaya, kami tetap bisa memegang teguh iman percaya kami, dan kami juga tetap memegang teguh janji Tuhan terhadap kami, dan kami akan tetap berdiri di tengah tekanan yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah Amin.